Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stella Alessandra Purnomo dengan NIM 2511102431436 dari Prodi Manajemen UMKT. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan ringkasan materi pengantar bisnis dan manajemen dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15. Materi ini isinya gabungan antara tinjauan teori, konsep dasar, sampai studi kasus yang ada di dunia nyata. Harapannya, setelah presentasi ini kita semua jadi lebih paham fondasi bisnis sebelum nanti praktik langsung di lapangan. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materi pertama. Oke teman-teman, kita mulai dari pertemuan 1, judulnya adalah pengertian dan konsep dasar bisnis. Kenapa kita harus mulai dari sini? Karena kalau fondasi rumahnya nggak kuat, mau dibangun setinggi apapun, pasti roboh. Sama kayak bisnis, sebelum kita omongin marketing, keuangan, dan juga strategi, yang ribet-ribet kita harus samain dulu persepsinya. Sebenarnya, bisnis itu apa sih? Apa aja aktivitas utamanya? Dan apa tujuannya? Nah, itu semua bakal kita bahas di pertemuan pertama ini. Jadi, apa itu definisi bisnis? Kalau menurut slide ini, bisnis adalah serangkaian usaha yang terpadu. Bisa dilakukan oleh individu, bisa juga di kelompok, atau dalam bentuk organisasi. Tujuannya ada dua yang paling utama, dan pertama, untuk menawarkan barang atau jasa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, bisnis itu solutif ya, harus bisa jawab masalah orang. Kedua, tentu saja untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Karena kalau nggak untung, bisnisnya akan sustainable. Nah, biar dua tujuan itu kecapai, ada 3 aktivitas utama yang wajib jalan di dalam bisnis. Pertama itu produksi. Ini tahap paling awal ya. Intinya, mengubah ide sama bahan mentah jadi produk atau jasa yang bernilai dan siap dipakai oleh konsumen. Contohnya, dari biji kopi jadi kopi kemasan siap seduh. Yang kedua adalah produksi. Yang kedua adalah distribusi. Produk udah jadi, terus gimana dong? Harus nyampe ke tangan pelanggan. Nah, distribusi ini yang ngatur alurnya biar barang bisa sampai ke pasar secara efisien, tepat waktu, dan biayanya nggak membengkak. Yang ketiga, itu penjualan. Ini ujung tombaknya. Gimana cara kita masarin nilai dari produk ke pelanggan? Bukan cuma jualan, tapi ngasih tahu, kenapa sih kamu harus beli ini? Jadi kita jual solusi, bukan cuma jual barang. Ketiga aktivitas ini harus jalan bareng dan sinkron. Kalau salah satu macet, bisnisnya pasti pincang. Yang selanjutnya, kita bahas fondasi konsep bisnis. Kalau tadi aktivitasnya, sekarang fondasinya. Ada 3 pilar utama. Pilar pertama, yaitu nilai tambah. Ini harga mati ya teman-teman. Bisnis yang bisa bertahan lama, pasti bisnis yang produknya benar-benar berguna dan ngasih manfaat buat konsumen. Kalau produk kita nggak ada gunanya, orang nggak akan beli kedua kali. Jadi, sebelum mikir untung, mikir dulu value apa yang kita kasih ke orang. Pilar kedua adalah rancangan arah. Ini ibarat kompas buat bisnis kita. Isinya itu visi, misi, dan juga tujuan. Jangka panjang. Kenapa penting? Karena dalam bisnis kita bakal ketemu ribuan pilihan setiap hari. Nah, rancangan ini arahnya yang jadi paduan kita buat ngambil keputusan. Biar nggak gampang goyah, cuman karena ikut-ikutan tren. Pilar ketiga adalah fokus pasar. Ini sering banget dilupain. Banyak yang mau jualan ke semua orang, padahal nggak bisa. Kita harus tahu siapa target pasar kita yang paling spesifik. Umurnya berapa, tinggal di mana, masalahnya apa, dan juga sukanya apa. Kalau kita udah kenal siapa yang kita tuju, strategi marketing sama produknya jadi jauh lebih tajam dan nggak buang-buang biaya. Nah, kalau fondasinya udah kuat, baru kita ngomongin cara ngembangin bisnisnya. Di sini ada 3 strategi kunci. Strategi pertama adalah analisis pasar. Jangan malas riset ya teman-teman. Kita itu harus rajin banget neliti perilaku konsumen. Mereka lagi butuh apa, keluhannya apa, belanjanya di mana. Dari analisis ini, kita bisa nemuin celah pasar. Nah, kalau fondasinya udah kuat, baru kita omongin cara ngembangin bisnisnya. Di sini ada 3 cara strategi kunci. Strategi pertama adalah analisis pasar. Jangan malas riset ya teman-teman, kita itu harus rajin banget neliti perilaku konsumen. Mereka lagi butuh apa, keluhannya apa, belanjanya di mana. Dari analisis ini kita bisa nemuin celah pasar atau kebutuhan yang belum kepenuhan sama kompetitor. Di situ peluang kita. Strategi kedua,
Inovasi berkelanjutan. Ingat, pasar itu cepat banget berubah. Produk yang laku hari ini belum tentu laku tahun depan. Makanya kita nggak boleh berhenti kreatif. Terus update produk, dengerin feedback pelanggan, lihat gerakan kompetitor. Inovasi nggak harus selalu bikin produk baru. Bisa juga dari segi kemasan, pelayanan, atau cara jualannya. Strategi ketiga itu adalah efisiensi operasional. Ini itu ngomongin dapur internal kita. Gimana caranya biaya produksi bisa ditekan serendah mungkin, tapi kualitas produk tetap terjaga atau malah meningkat. Contohnya, pakai teknologi biar kerja lebih cepat, atau cari supplier bahan baku yang lebih murah tapi kualitasnya sama. Kalau operasionalnya kita efisiensi, margin untuknya jadi lebih gede. Oke, kalau di pertemuan 1 kita banyak ngomongin cara dapat cuan, di pertemuan 2 ini kita geser sedikit ke cara dapat cuan yang benar. Judulnya adalah etika dan tanggung jawab sosial atau biasa kita kenal CSR. Kenapa ini penting? Karena bisnis itu nggak hidup di ruang hampa. Kita berinteraksi sama manusia dan juga lingkungan. Kalau cuma kejar untung tapi ngerugiin orang lain, cepat atau lambat bisnisnya pasti ditinggalin. Jadi, etika dan CSR ini adalah rem biar bisnis kita nggak kebablasan. Etika di dunia kerja itu luas banget spektrumnya. Di slide dibagi jadi 3 level. Level pertama, etika individu, ini paling dasar. Isinya, keyakinan kita masing-masing soal mana yang benar dan mana yang salah. Keyakinan ini bawa dari rumah, dari normal sosial, dari agama. Contoh simpelnya nggak nyolong, nggak bohong, meskipun nggak ada yang ngawasin kita tahu itu salah. Level kedua itu adalah etika bisnis. Nah, kalau ini udah naik level nih ke perusahaan. Ini adalah standar moral dan aturan main yang berlaku di satu perusahaan. Jadi, pedoman buat semua karyawan pas lagi kerja atau transaksi, contohnya aturan nggak boleh terima suap dari vendor. Level ketiga adalah etika manajerial. Lalu yang ketiga adalah etika manajerial. Ini khusus buat para pemimpin atau manajer, isinya prinsip moral yang dipakai pas ngatur tim. Bagi tugas, mengevaluasi karyawan, sama ngambil keputusan penting para perusahaan. Manajer yang etikanya bagus bakal dipercaya sama timnya. Terus, etika ini harus diterapin ke siapa aja? Ada 3 pihak utama. Pertama, sikap ke karyawan. Perusahaan yang kewajibannya tuh kayak buat ngasih hak ke karyawan, mulai dari proses rekrutmen yang adil tanpa diskriminasi, gaji yang layak sesuai UMR, sampai nyediain tempat kerja yang aman dan nyaman. Karyawan yang diperlakukan baik, pasti kerjanya juga lebih loyal. Kedua itu lebih ke sikap dan organisasi. Kayak sikap kita ke organisasi gitu loh. Ini tuh kebalikannya. Karyawan juga punya kewajiban etik ke perusahaan. Misalnya, nggak boleh punya konflik kepentingan kayak punya bisnis sampingan yang jadi saingan kantor. Terus wajib banget jaga rahasia dan data perusahaan. Jangan sampai data internal bocor ke kompetitor. Ketiga, itu sikap ke agen eksternal. Ini hubungan kita sama pihak luar. Ke pelanggan kita harus jujur. Jangan ngasih iklan yang menipu. Ke kompetitor kita boleh saingan, tapi harus sehat dan hormatin mereka. Kita nggak boleh ngejelek-jelekin teman-teman. Terus ke investor, kita wajib ngasih laporan keuangan yang transparan dan juga jujur, karena mereka udah nanam duit di kita. Bagian terakhir yang paling penting, yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility. Banyak yang mikir kalau CSR itu cuma buat buang-buang duit atau pencitraan. Padahal lebih dari itu loh. CSR adalah komitmen moral perusahaan, bukan cuma kewajiban hukum. Tujuannya tuh buat nyambangin antara target bisnis kita dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitar. Nah, CSR ini tuh nyentuh ke 5 pemangku kepentingan. Pertama, ke pelanggan. Bentuknya itu transparansi harga dan kualitas. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Kedua, karyawan. Kasih perlakuan adil, jenjang karir, sama work-life yang balance. Ketiga itu ke investor. Jaga kepercayaan mereka dengan laporan keuangan yang accountable. Keempat itu pemasok atau vendor. Kita harus jawabin kemitraan yang adil dan bayar tepat waktu. Dan yang terakhir adalah komunitas. Ini yang paling kelihatan. Misalnya lewat program beasiswa, penghijauan, atau pemberdayaan UMKM sekitar pabrik. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu bisnis yang hebat di zaman sekarang bukan cuma labanya yang gede, tapi bisnis yang bisa ngasih dampak positif jangka panjang buat ke semua pihak. Bisnis yang etika dan peduli biasanya umurnya juga lebih panjang loh. Sekian presentasi dari saya, Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.